mudik dulu ya guys. Mudik. Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024. Bab 3081 titik terobosan yang bagus. Bab 7681 sampai bab 7685. Meskipun Ye Chen sudah lama terbiasa dengan hal-hal aneh seperti Malan dan Xiao Changkun, masih sangat tidak nyaman jika dia benar-benar masuk jauh ke tengah pusaran air, dan bahkan menyebabkan ketidaknyamanan fisik. Oleh karena itu, segera pergi saat ini adalah pilihan terbaik baginya. Setelah Ye Chen meninggalkan rumah, dia merasa tidak punya tempat tujuan. Perjalanan menuju Camp Elises cukup jauh, dan memakan banyak waktu untuk bolak-balik. Saat aku bosan, tiba-tiba aku teringat pada Lin Waner, jadi aku meneleponnya. Ketika panggilan tersambung, Lin Waner bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa Tuan Muda menelepon saya saat makan malam? Mungkinkah saya ingin mengundang keluarga saya makan malam?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Aku sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Karena kamu bilang begitu, ayo kita pergi makan siang bersama." Lin Waner tersenyum dan berkata, "Karena Tuan Muda tidak ada pekerjaan, sebaiknya dia datang ke rumah pelayan untuk makan. Cuaca semakin dingin, dan keluarga pelayan sedang bersiap untuk memasak kompor sampingan di halaman. Jika Tuan Muda datang, keluarga pelayan akan meminta Suster Xian menyiapkan sepasang mangkuk dan sumpit tambahan. Tambahkan lebih banyak bahan." "Baik," Ye Chen berkata tanpa ragu-ragu. "Kebetulan saya dapat mengembalikan mobil yang dipinjam Sister Xian dari saya terakhir kali. Tunggu saya akan segera ke sana." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menutup telepon dan meninggalkan Thomson Yipin di dalam Rolls Royce yang dia kendarai dari Purple Mountain Villa. Ketika mereka tiba di halaman kecil tempat Lin Waner berada, Saudari Xian baru saja mengantarkan bahan-bahan dan hendak keluar. Ketika dia melihat Ye Chen, dia berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Ye." Ye Chen mengangguk sedikit, menyerahkan kunci mobil kepada Sister Xian, dan berkata, "Sister Xian, saya telah mengemudikan mobil itu kembali dan memarkirnya di tempat parkir di depan pintu. Saya akan memberikan kuncinya." Saudari Xian berkata, "Jika Tuan Ye membutuhkannya, kendarai saja dan gunakan, tidak perlu mengembalikannya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya masih belum terbiasa mengendarai mobil semahal itu, agak terlalu menonjolkan diri." Setelah mendengar ini, Saudari Xian tidak berkata apa-apa lagi. Setelah mengambil kunci mobil, dia dengan hormat berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, peralatan makan dan bahan-bahan Anda sudah siap. Saya tidak akan mengganggu Anda dan wanita itu saat Anda makan." Ye Chen mengangguk, "Terima kasih, Sister Xian." Saudari Xian berjalan pergi, dan Ye Chen melihat Lin Waner serta meja, kursi, dan peralatan makan yang telah dia siapkan di halaman. Meja kayu solid yang indah dengan 2 kursi huang huali, dan berbagai bahan-bahan mewah yang ditata dengan indah di atas meja, dan selanjutnya lemari kecil ditempatkan dengan sangat rapi, dan dipadukan dengan halaman antik ini. Semuanya tampak sangat cocok. Ye Chen melihat pemandangan sempurna di depannya dan menghela nafas. Estetika Meslin memang luar biasa. Jika Anda membuka restoran,
Meskipun tidak ada satupun hidangan di restoran tersebut, Anda mungkin akan mendapatkan 1 bintang Michelin hanya untuk lingkungan. Ini hanya 1 bintang, Lin Wander menjulurkan lidahnya. Lalu dia berkata sambil tersenyum manis, "Tuan, silakan duduk. Sudah hampir waktunya untuk mulai makan." Ye Chen mengangguk dan duduk di seberangnya. Lin Wander mengambil mangkuk kosong di depan Ye Chen, mengubahnya menjadi semangkuk sup untuknya, dan berkata dengan prihatin, "Tuan, ini sup ayam mau ikan, minumlah selagi panas." Ye Chen mengambil mangkuk itu, mengucapkan terima kasih, dan bertanya, "Mengapa Nona Lin begitu santai hari ini? Makan hotpot sendirian?" Lin Wander berkata sambil tersenyum, "Saya tidak melakukan apa-apa setiap hari, jadi saya suka melakukan hal-hal seperti ini untuk menghabiskan waktu." Saat dia mengatakan itu, dia bertanya kepada Ye Chen, "Tuan muda, tangan dan matamu cerdik di Jinling. Mengapa kamu tidak punya tempat makan sendirian di siang hari ini?" Ye Chen berkata dengan jujur, "Ayah mertua dan ibu mertua saya bertengkar di rumah, yang sangat mempengaruhi suasana hati saya, jadi saya keluar." Itu saja. Lin Wander mengangguk, lalu berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan muda tidak pergi ke Camp Elises hari ini?" Ye Chen berkata, "Istri saya kembali sore ini, dan saya harus menjemputnya di bandara. Saya pergi ke Camp Elises dalam lingkaran panjang untuk membuang waktu." Lin Wander merasa sedikit kecewa saat mendengar Xiao Churan akan kembali. Dia tahu bahwa Ye Chen pasti akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk datang ke Purple Mountain Villa di masa depan, dan peluangnya untuk bertemu Ye Chen secara alami akan sangat berkurang. Namun, dia tidak menunjukkannya, tetapi bertanya dengan tenang, "Saya ingin tahu bagaimana kemajuan sang master di Camp Elises. Bisakah kemajuan para pejuang itu diakui oleh sang master?" Ye Chen menjelaskan, kecepatan kultivasi kebanyakan orang berada dalam kisaran normal. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat pada Nanako Ito, jadi dia berkata, "Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang belum ku ketahui dengan Nona Lin. Aku ingin tahu apakah Nona Lin tahu tentang Nanako Ito?" Lin Wander tersenyum dan berkata, "Saya tahu. Apa yang terjadi dengan gadis Jepang di sebelah Tuan muda?" Ye Chen berkata, "Nanako menyadari pencerahan beberapa hari yang lalu." "Pencerahan?" Lin Wander terkejut sesaat, lalu bertanya, "Pencerahan macam apa yang dimaksud Tuan Ye ketika dia berbicara tentang pencerahan? Apakah itu energi sejati atau energi spiritual?" Energi sejati adalah cara seni bela diri, dan energi spiritual adalah cara budidaya yang sebenarnya. Namun, meskipun ada perbedaan besar di antara keduanya, pendapat semua orang sama, dan titik masuk formalnya disebut pencerahan. Ye Chen berkata saat ini, Nanako telah menguasai energi spiritual. Lin Wander tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Apakah benar menguasai energi spiritual?" Ye Chen berkata dengan tegas, "Itu benar." Lin Wander berkata dengan ekspresi kagum, "Nona itu masih sangat muda. Dia tidak menyangka memiliki bakat pencerahan. Yang lebih tidak terduga adalah dia sebenarnya orang Jepang." Setelah itu, dia bertanya kepada Ye Chen dengan ragu,
Apakah pencerahan Nanako datang dengan bantuan Tuan Muda? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak membantunya. Seorang biksu tahu dari kuil Kixia lah yang memberinya bimbingan dan membuatnya menyadari pencerahan secara tidak sengaja." Seorang biksu senior dari kuil Kixia. Ketika Lin Waner mendengar ini, dia langsung teringat pada guru palsu yang dia temui 2 kali. Awalnya, dia ingin memberitahu Ye Chen untuk memberitahu dia bahwa dia telah bertemu orang lain. Tetapi memikirkannya dengan hati-hati, dia bahkan tidak bisa mengetahui identitas orang lain. Jika dia memberitahu Ye Chen secara langsung, itu mungkin akan membawa banyak masalah bagi Ye Chen. Tekanan psikologis. Lebih baik tidak mengatakan apapun daripada melakukan ini atau itu. Ye Chen tidak tahu bahwa Lin Waner telah mengunjungi kuil Kixia dan melihat istri guru palsu di Gunung Siwanda hari itu. Dia menjawab pertanyaan Lin Waner. Beberapa hari yang lalu, seorang penyihir datang ke kuil Kixia. Dia sangat berpengetahuan tentang agama Buddha. Penyihir ini telah menyadari Tao. Secara kebetulan, Nanako pergi ke kuil Kixia untuk meminta jimat dari dia melihat bahwa Rapesit sangat berbakat dalam pencerahan. Jadi saya membantunya. Lin Waner berpura-pura penasaran dan bertanya, "Penyihir yang tercerahkan? Ini pertama kalinya saya mendengar hal ini. Guru, apakah Anda tahu nama penyihir itu?" Ye Chen berkata, "Nama pihak lain adalah Guru Jingking. Dikatakan bahwa dia adalah guru yang memiliki pemahaman dan pemahaman terdalam tentang agama Buddha di tahun-tahun ini." Tuan Jingking, Lin Waner mengangguk ringan. Adapun dosennya, dia sebenarnya tidak tahu identitas orang lain. Tapi untungnya, kata Tuan Jingking, tidak boleh salah. Lin Waner diam-diam bahagia. Menurutnya, tidak mungkin seorang biksu yang tercerahkan tiba-tiba memberikan bimbingan acak kepada Nanako Ito dan membantunya mencapai pencerahan. Itu pasti diatur secara khusus oleh seseorang, dan dia tidak dapat menemukan cara untuk melacaknya. Asal mula guru palsu Taichi Master Jingking mungkin merupakan titik terobosan yang bagus untuk informasi identitas dalang di baliknya. Bersambung.